Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilda dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas tentang sistem komunikasi kelompok yang terbagi atas 3 poin. Yang pertama yaitu kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kelompok. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Sistem komunikasi kelompok memiliki beberapa poin, yaitu kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi. Yang pertama, konformitas. Konformitas adalah perbuatan perilaku atau kepercayaan yang menuju suatu norma kelompok sebagai tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Yang kedua, polarisasi. Polarisasi disebut juga sebagai geseran resiko, seperti ketika seseorang cenderung lebih berani mengambil keputusan ketika mereka berada dalam suatu kelompok daripada ketika mereka sendirian. Yang ketiga, fasilitas sosial. Fasilitas berasal dari kata Prancis facile, artinya mudah, yaitu menunjukkan kualitas atau peningkatan kerja karena mereka berada dalam suatu kelompok. Seperti ketika seseorang sedang mengerjakan suatu pekerjaan, akan lebih mudah ketika mereka mengerjakannya bersama atau kelompok daripada mereka mengerjakannya sendirian. Poin kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Faktor yang pertama yaitu faktor situasional kelompok. Dalam faktor situasional ini terbagi atas beberapa poin. Poin pertama yaitu ukuran kelompok. Menurut Hare, ukuran kelompok efektif itu terdiri dari 5 orang atau lebih. Yang kedua yaitu kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegah untuk meninggalkan kelompok. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, komunikasi yang secara positif akan mempengaruhi kelompok untuk mendapatkan tujuan kelompok. Yang kedua, faktor personal kelompok. Faktor personal kelompok terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu kebutuhan interpersonal. Menurut William, orang menjadi anggota kelompok karena beberapa faktor. Yang pertama, ingin masuk menjadi anggota kelompok. Yang kedua, ingin mengendalikan atau mengontrol orang dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, ingin memperoleh emosional yang lebih dari anggota lain. Yang kedua yaitu tindakan komunikasi, yaitu setiap anggota berusaha untuk menyampaikan atau menerima informasi dari anggota lain, yaitu bentuk-bentuk komunikasi kelompok. David Ward membagi kelompok pada 2 kategori, yaitu kelompok deskriptif dan kelompok prospektif. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif. Komunikasi kelompok deskriptif dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kelompok tugas. Kelompok tugas yaitu kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, kelompok pertemuan. Kelompok pertemuan adalah kelompok yang menjadikan identitas sosial politik yang baru. Yang ketiga, kelompok penyadar. Kelompok penyadar bertujuan untuk menciptakan identitas sosial politik yang baru. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok perspektif. Dragon dan Ward mengkategorikan beberapa format kelompok perspektif. Yang pertama, diskusi meja bundar. Di dalam diskusi meja bundar, ini lebih memberi kebebasan kepada anggota kelompok. Yang kedua, forum. Forum adalah waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi. Yang ketiga, prosedur parlementer adalah format diskusi yang secara ketat mengatur presentasi diskusi yang besar
pada periode waktu tertentu ketika sejumlah keputusan yang harus dibuat. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.